الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصاص المعراج العالم العلامة الشيخ نجم الدين الغيظي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para ajunan, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di kisah Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fantalaqa, maka kemudian melanjutkan perjalanan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-buraq, dengan menaiki kembali kendaraan yang berupa burak, yahwi, hali mempercepat siapa burak tersebut, bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Thumma, kemudian qala, berkata lahu Jibril, siapa malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzil fasalliha huna, inzil, turunlah wahai Nabi dan salatlah engkau di tempat ini. Thumma rakiba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat kembali menaiki kendaraannya yang berupa buraq. Qala lahu atadri aina sallaita, kemudian seperti yang sebelumnya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, engkau tahukah engkau di mana engkau baru saja salat, di tempat apa? Qala la, tidak, aku tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sallaita bituri Sainaa, engkau baru saja salat di bukit Tur Sina, di bukit Tur Sina atau gunung Tur Sina. Haitsu kallamallahu Musa, di tempat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sempat berbicara, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Ini kan Nabi Musa. Di mana Rasulullah berbincang-bincang, berbicara dengan Allah? Di bukit Tur Sina. Jadi Rasulullah diperlihatkan, bahkan bukan diperlihatkan, berhenti di tempat itu. Ini yang dinamakan tabarruk. Tabarruk melalui makan, melalui tempat. Nah, mungkin kula pun panjenengan nikah warisi tabarruk itu tetap beremah adanya petilasan. Syekh Maulana Ishaq bede neng penyaman capore, bede neng carol. Itu bukan makamnya, tapi petilasan. Petilasan tempat orang-orang saleh bermunajat kepada Allah. Kini kayak contoh akibat Kanjeng Nabi. Contoh akibat malaikat. Jadi malaikat Jibril mengajak agar apa? Agar tahu tentang sejarah. Kini pentingnya petilasan. Tetapi Kanjeng Nabi tabarruk, sobung kan, Nabi Musa kan tidak ada, cuman hanya tempat di mana Nabi Musa itu berbicara, berbincang-bincang dengan Allah. Lekenika.
Jadi oleh kula panjenengan antar kapetilasan oleh dalam rangka tabarruk. Tabarruk ni kan ngalak barokah dekat orang-orang yang soleh. Lenika. Biar tahu sejarah, pas dibicarakan sejarah nawas. Nikah cerita nangak nikah. Nikah pertama misalnya Joko Tole misalnya. Joko Tole atirakat atapa, mengosongkan dirinya berpuasa di tempat ini kan oning panjenengan. Berarti orang-orang lambu ahli zikir, ahli munajat kepada Allah. Lah disitulah nah nikah yang bisa pelajaran yang bisa kita petik. Jadi pentingnya kita bertabarruk kepada orang-orang soleh. Ini nikah penting boleh panjenengan banyak nih lagi petilasan kangkui nikah biar kita tahu tentang sejarah. Nah, thumma balagha ardan, thumma kemudian balagha tiba siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardan di bumi ya, tiba lagi setelah perjalanan itu fabadat lahu qusurus syam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siapa Nabi qusurus syam kepada bangunan yang begitu megah yaitu negeri Syam. Jadi dopak pun ke bumi boleh kunjung Nabi nangale bangunan negeri Syam, kota Syam, negeri Syam. Faqala lahu Jibril, faqala kemudian berkata laku kepada Nabi Jibril, siapa malaikat Jibril, inzil, turun boleh ki torona ajunan suruh turun malono. Jadi turun naik namanya perjalanan istirahat ki turun lagi. Fasalli, kemudian salatlah di tempat ini. Fafa'ala thumma rakiba, kemudian Rasulullah mengerjakan apa yang diperintahkan Jibril. Thumma rakiba, kemudian kembali menaiki buruk boleh. Fantalaqal buraqa yahwi bihi, kemudian berangkat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan buruk itu, yahwi bihi, hale mempercepat kembali laju kendaraan. Cepat lagi kendaraan. Faqala, kemudian berkata siapa malaikat Jibril, atadri aina sallaita ya Rasulullah, tahukah engkau puru asunan as-salat eka dimma? Qala la, punten tak oning boleh kuda Jibril, tak oning. Si oning Jibril lencelenan. Kanjeng Nabi kan puru kan ik lencelenan. Tak oning kuda Jibril. Qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, sallaita bi baiti lahmin. Engkau baru saja salat di Bethlehem. Napa Bethlehem? Di satu tempat yang kikak dinto ulida Isa ibnu Maryam, dilahirkan yaitu Nabi Isa putra Siti Maryam. Bethlehem. Nah, ini lagi di Bethlehem. Nah, ini ada di situ. Pak kenal boleh kan nabi-nabi terdahulu. Jibril, pak kenal bon malaikat Jibril ya Rasulullah. Kak dinto tempatan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ibu ajaran. Ajaran apa Nabi Musa? Taurat. Nah nikah Nabi Musa kaum Bani Israel. Nikah boleh kembali boleh. Sahabat nang Bethlehem. Di mana? Di situ tempatnya Nabi Isa. Nabi Isa ngibu ajaran. Napa kita apa? Injil. Jadi oning. Oning. Cek bodoh nabi-nabi terdahulu. Nikah pentingnya berjalan safar perjalanan meniti sejarah. Makanya ampian aziarah penting. Nikah kanjeng Nabi aziarah nikah. Aziarah pauning ke tempat-tempat. Ke Sunan Ampel, ke Ampel. Mau nih ke Ampel. Yo cerita na Sunan Ampel potrana dari nikah nyepur ke Islam kan Isa. Andi potra Sunan Bonang bodo nang Tuban. Sunan Bonang andi muridnya mana Sunan Kalijogo, Astana boda coba tengah. Nikah pauning. Berarti tahu. Meneng-neng compo entak tahu. Kita ogia maca buku, king tak tahu ke tempat tak oning ke tempat. Lah ni kayak pauning. Makanya penting kita berjalan mengkaji sejarah. Aziarah ni kan penting. Jadi kanjeng Nabi ni kan aziarah. Jadi ia cek lencelenan. Tapi lencelenan membawa ilmu dan hikmah. Ni kan. Terus wa bainama huwa yasiru 'alal buraq. Dan di waktu waktu tersebut
yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa yasiru, berjalan siapa Nabi alal buraq, di atas buraq, idra'a, di waktu tersebut kemudian idra'a, melihat siapa Nabi ifritan, kepada ifrit. Ifrit ini kasih rajana jin ifrit. Jadi ketika Rasulullah pun aculan boleh pas ngolati melihat Rasulullah kepada ifrit minal jinni, dari jin, yatlubuhu bi syu'latin, hali mencari siapa ifrit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi syu'latin, dengan apa? Dengan kobaran api. Syu'latin nikah napa obor ki, obor. Nah, api yang napa ki obor kesa, obor ki napa mon bahasa Madura nah colok, oncor ki obor, gak bisa obor. Nah jadi nyari ifrit, sehingga mana ifrit dari jin cipta dari apoy nang senengan apoy ya esare minarin, dari api. Jadi kala colok kenika obor kenika dari api, panyare dari apoy. Kullama iltafata, kullama setelah napanya mana tafata, melihat ya napanya mana menoleh ki, kullama iltafata, setelah menoleh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a, kemudian melihat Nabi kepada ifrit. Alai ingat kanjeng Nabi, ternyata pada ifrit. Alai ingat kanjeng. Faqala lahu Jibril, dan berkata lahu kepada Nabi Jibril, siapa malaikat Jibril, ala uallimuka awas katanya si Jibril, ala uallimuka, awas aku memberitahu kepada engkau, abtina aparing oning keajunan ya Rasulullah, kalimatin, kepada beberapa kalimat. Nah, aku memberitahu kepada Nabi kalimatin taquluhunna, yang akan dibaca untuk kamu, idza qultahunna, kepada kalimat tersebut, bila, yaitu membaca engkau kepada kalimat itu, tufiat, maka mati, syu'latuhu, yaitu obornya ifrit. Nah, itu pas every owning mas. Sera kanjeng Nabi dak kebacaan nih yang membuat obornya mati. Kalau aku oncor, kanjeng Nabi maling bodoh oncor. Tetapi boleh kalimat, boleh bacaan ben malaikat Jibril agar mati kalau padam apinya. Wa kharra li fihi, dan napa namanya, kemudian terbakar engkigat itu mulutnya ifrit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda, menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala engki ya. Faqala Jibril, maka kemudian malaikat Jibril berkata, qul, katakan Muhammad. Nah ini kebacaan nih kan. Bacaan mun beda cin. Ki mun beda cin. Ini tidak apa nih. Nika ebelai kangku mengusir cin-cin. Nika baca. Qul, katakan Muhammad. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar. Nah, ini kan bacaan boleh bacaan kenika. Napa bacaan? A'udzu biwajhillahi. A'udzu, aku berlindung, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang maha mulia siapa Allah Subhanahu wa taala, wa bikalimatillahi tammati,
dan dengan beberapa kalimat-kalimat Allah yang sempurna, at-tammati, yang maha sempurna. Siapa Allah? Allati la yujawizuhunna, yang tidak akan melewati kalimat-kalimat tersebut. Wizuhunna barrun, siapa orang baik. Wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama', wala yanzilun, dan tidak ada tidak ada orang jahat, tidak ada orang jahat min syarri ma yanzilu, dari beberapa kejahatan-kejahatan, yaitu ma yanzilu, barang yang akan turun, minas sama'i, dari langit, wa min syarri, dan dari kejahatan-kejahatan, ma ya'ruju, apa itu barang yang akan mengganggu, fiha, fiha, dari di dalam langit tadi, langit, dari langit. Artinya nikah anyon ka Gusti Allah dari gangguan-gangguan makhluknya Allah, baik yang berasal dari langit maupun dari bumi. Ketika kapi makhluk Allah sebagai langit, sebagai bumi, kejahatan-kejahatan nikah anyon naki ilindungi dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi, dan juga berlindung kepada Allah dari beberapa kejahatan-kejahatan, kecubaan-kecubaan, yaitu yang menjadikan siapa Allah fil ardi, di bumi. Artinya berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya Allah yang di langit dan di bumi. Dan nikah oleh karena itulah kula pun panjenengan epakon mabunya nikah wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari kejahatan-kejahatan yang keluar dari tersebut, dari bumi kele. Wa min fitanil laili wan nahar, dan berlindung dari fitnahnya malam dan siang. Jadi fitnah malam, fitnah mila, fitnah siang. Nikah alindung nikah. Kadang ebok to malam banyak fitnah, ebok to siang banyak fitnah. Fitnah na kehidupan, fitnah na pekerjaan pun macam anika. Wa min tawarikil laili, dan berlindung kepada Allah dari yang datang, sesuatu yang datang yang merusak di waktu malam dan nahar siang. Jadi kadang malam bodoh si arosa kita, si agenggu kita waktu malam, waktu siang ngajak kecubaan, ani ka lindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali tariqan, yaitu perkara yang yatruku bi khairin, perkara yang datang dengan sesuatu yang baik. Ya Rahmanu, wahai dat yang Maha Rahman, fangkabbali fihi, maka kemudian kaget atau terjungkir siapa ifrit tadi li fihi, kepada mulutnya ifrit jin tadi, maksudnya namanya kembali obor tadi mare macam ngonika langsung pas abelika mulutnya iblis, jadi makan kepada dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ini keamalan sekotu iboca mon kula bon panjenengan engke kak dito menghadapi segala kecubaan, dan agar kita selamat dari gangguan-gangguan makhluknya Allah. Singkat nikah terlalu lancang beda bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gaya Al-Qur'an jadi aku berlindung kepada Allah dengan nama-nama Allah At-Tammah yang maha sempurna. Dari apa? Dari segala kejahatan makhluknya Allah. Luas pun gini kawan. Gini kaki munikan biar lancung kelu cukup dipersingkat, disederhanakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Montedunga maca kenika. Mari tak gangguan setan.
Acelen alako maca kenika mari tak ganggu ban makhluk ka Allah sejahat nang celen termasuk rampok termasuk napa mari tak ganggu termasuk jin termasuk napa mari tak ganggu. Nah ketika kapanpun saja mau kenika insyaallah selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Pon muka-muka nikah barakah ben manfaat. Terus lagi wa tafiat su'latuhu, kemudian padam mati yaitu apinya jin ifrit tadi mati. Nah, iki mari maca kunika padam pas apinya kenika. Napa apinya padam berarti kejahatan padam sobun. Tak medes. Nah, artinya kula panjenengan mon ngafal lagi amalan kenika kejahatan gangguan dari apapun bisa tertolak. Moga-moga nikah manfaat ben barokah. Artinya apa? Perjalanan yang bisa kita ambil hikmah, perjalanan seseorang anika selalu mengalami dua hal. Kenapa? Sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek. Pasti menemukan tantangan dan rintangan. Kelak epatotu dekat Sayyidina Musa, tempat Sayyidina Musa, epatotu dekat bangunan, epatotu dekat tempatnya Sayyidina Isa, Nabi Isa, kenika simbol kebaikan. Tapi pas epatotu, epatangale, epaoning ka ifrit, kadito simbol kejahatan. Titi manusia lika-liku kehidupan pasti senang, pasti susah. Tapi yang paling penting, tatkala kuluban panjenengan berada dalam kesusahan, maka berlindung kepada Allah agar epa jemper ate, agar epa selamat dari setuju gangguan. Lika pasti ini kan dalam lika-liku kehidupan. Tak pira fokus malolo, pasti menemukan tantangan. Tidak menemukan tantangan kecobaan, alindung mas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biar tidak napanya mana tidak puru pas alindung, tidak sebelum berangkat apapun kau tu alindung tak sampai kita tapangki dekat kejahatan. Nikah hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah kali ini bahwa kita hidup di dunia akan mengalami dua hal, yaitu perjalanan yang membuat kita baik atau senang dan perjalanan yang membuat kita susah menderita, dan itulah tantangan kehidupan. Tetapi Allah melalui nabinya mengajarkan berlindunglah kepada Allah dari segala kejahatan dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kawirid kenika muka-muka manfaat barakah kita selamat dari setiap gangguan makhluknya Allah yang berupa apapun yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.